Jika Anda mendengarkan rekaman suara ini, selamat datang di alur singkat autobiografi tokoh sampingan dunia nyata. Pernahkah kalian berandai-andai jika dunia yang sekarang kita jalani ini adalah sebuah film yang mempunyai alur cerita yang sangat panjang, plot cerita yang sangat kompleks, hingga misteri-misteri yang sangat rumit? Hal demikian terlintas di otak saya bahwa bagaimana jika kita hidup di sebuah runtutan film yang berkepanjangan yang sudah disiapkan oleh Yang Maha Kuasa. Di dalam suatu film pastilah terdapat karakter utama, karakter yang menjadi sorotan utama dalam sebuah cerita, karakter yang akan menentukan akhir dari cerita tersebut, hingga sebuah karakter yang akan menuntun kita sebagai penonton melalui kisah tersebut sampai pada akhir cerita. Kesuksesan karakter utama dalam sebuah cerita juga didukung oleh sekelompok karakter sampingan dari cerita tersebut. Dan jika hal tersebut diimplementasikan dalam cerita kehidupan saya, hal yang paling mungkin terjadi adalah menjadi karakter sampingan dunia nyata, dan kisah pun dimulai. Jakarta, 17 April 2004 adalah waktu di mana saya dilahirkan. Tepatnya berada di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Saya dilahirkan dengan cara sesar dikarenakan sesaat sebelum saya dilahirkan, tubuh saya terlilit oleh tali pusar di dalam rahim. Dan karenanya proses persalinan normal tidak bisa dilaksanakan. Oh iya, nama lengkap saya adalah Muhammad Aryasatya Wardana, dan saya adalah anak tunggal dalam keluarga. Nama Muhammad Aryasatya sendiri adalah keputusan dari kedua pihak keluarga orang tua saya. Dan untuk nama Wardana adalah keputusan dari kedua orang tua saya. Oh iya, nama ibu saya sendiri adalah Herlina. Beliau adalah orang keturunan Sumatera Utara yang lahir di Medan, besar di Sumatera Utara, dan pada akhirnya merantau ke Jakarta. Ayah kandung saya bernama Dwi Kurniawan. Beliau adalah pria keturunan Jawa murni yang tinggal di Jakarta. Tak banyak hal yang bisa saya ingat tentang beliau, dikarenakan kami hanya bisa menghabiskan waktu bersama selama 2,5 tahun, yang dimana beliau meninggal ketika umur saya 2,5 tahun. Hari di mana beliau meninggal, saya tidak merasa sedih sedikit pun, dikarenakan pada masa itu, saya tidak mengetahui dan hanya menganggap bahwa ayah saya sedang tertidur dengan dibalut sebuah selimut. Pada waktu itu memang terlihat aneh di mata kecil saya karena mengapa orang-orang datang untuk melihat ayah saya yang tertidur di ruang tamu. Dan sebenarnya yang terjadi adalah beliau telah meninggal dunia, dikarenakan sakit berat yang tidak jelas apa. Dan balutan selimut tersebut tak lain tak bukan adalah kain kafan. Orang-orang prihatin melihat saya tertawa ria menyapa mereka tanpa mengetahui bahwa sosok penting dalam kehidupan saya sudah tiada. Masa kecil saya hidup seperti anak-anak pada umumnya, namun tanpa sosok seorang ayah. Pada saat itu saya tinggal bersama ibu saya, Masus pembantu rumah tangga, dan juga kakek nenek saya ketika ibu saya sedang bekerja. Semasa kecil saya seringkali bermain di rumah nenek saya yang jaraknya sangat dekat dari rumah, sembari menunggu pulangnya ibu saya dari kantor. Masa taman kanak-kanak, fase ini adalah tahapan pendidikan formal yang paling santai. Tidak ada tanggungan berat yang harus saya emban, dan yang saya lakukan ketika TK hanyalah bermain, bernyanyi, belajar membaca, dan sesekali menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Dikarenakan TK tempat saya bersekolah dulu adalah TK swasta Islam yang bernama Al-Khairiyah, ibu saya memutuskan saya untuk bersekolah di sana dikarenakan dekat dengan rumah dan untuk menanamkan nilai keagamaan sejak dini. Beranjak ke tingkat sekolah dasar, saya disekolahkan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Darul Hasanah yang berlokasi di Buncit. Alasannya sama dengan ketika saya TK, penanaman agama dan juga dekat dari rumah. Di sekolah dasar saya adalah murid yang biasa-biasa saja dalam prestasi. Di sekolah dasar juga saya ditekankan pelajaran membaca Al-Quran melalui qiraati, yaitu seperti buku panduan membaca Al-Quran dengan total 6 jilid buku. Masa sekolah dasar juga salah satu masa yang paling berkesan dalam hidup saya, dikarenakan ada keluarga baru yang datang ke dalam kehidupan saya. Ya, ibu saya menikah kembali dengan teman lamanya di tingkat SMA Farmasi. Beliau bernama Darmawan Budianto, seorang pria keturunan Jawa murni yang tinggal di Jakarta sama seperti ayah kandung saya. Masa SMP saya habiskan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu As-Salam yang berletak persis di belakang SMA saya sekarang, SMA Indo 8 Jakarta. Hal tersebut merupakan tuntutan ibu saya untuk menguatkan pelajaran agama walaupun melihat nilai SD saya yang cukup bagus pada saat itu. Masa SMP adalah masa di mana prestasi saya berjaya. Saya tidak pernah keluar dari peringkat 3 besar dan sempat mengikuti kompetisi IPA yang lolos sampai tingkat DKI Jakarta. Dan syukur kepada Yang Maha Kuasa, lagi-lagi NIM saya cukup bagus ketika SMP, dan hal tersebut memungkinkan saya untuk bersekolah di SMA Negeri 28 Jakarta. Masa sekolah menengah atas merupakan masa yang paling berat bagi saya dibandingkan masa-masa sebelumnya, dan masa SMA adalah di mana saya tidak memiliki prestasi apapun dan seringkali mengikuti remedial di kelas 10. Namun syukurlah saya memiliki teman-teman yang tepat pada saat itu dan mereka lah orangnya. Mereka yang seringkali mengajari saya pelajaran-pelajaran yang rumit bagi saya. Sayangnya ketika saya SMA, pandemi COVID-19 melanda, dan kami pun harus bersekolah daring yang sebelumnya offline selama 1 semester lamanya. Begitulah singkat dari kisah hidup saya sampai dengan SMA, tidak ada yang spesial dan berpengaruh pada hal besar tertentu, dan itulah tokoh sampingan dunia nyata.